Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya CF Wainyambe, NIM 205200083. Ya, baik. Sebelumnya saya ingin berbagi sedikit terkait eh, politik pemerintahan dalam birokrasi kita. Dan ini sebenarnya adalah salah satu mata kuliah saya tentang analisis politik. Bagaimana dosen saya menyuruh saya untuk menganalisis terkait politik pemerintahan dalam birokrasi itu sendiri begitu. Jadi sebelum kita jauh melangkah lebih dalam, alangkah baiknya kita harus memetakan apa itu politik dan apa itu pemerintahan, biar kita nantinya tidak kaku dalam memandang kedua cabang ilmu ini begitu. Ya, mungkin langsung saja bahwa yang dimaksud dari politik itu adalah uh, pandangan semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar rangka fokus dan ruang lingkup yang jelas. Ilmu politik juga belum terlalu lama karena usianya masih muda dan baru lahir di abad 19. Nah, pada tahap itulah ilmu politik berkembang secara pesat dan berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi. Nah, akan tetapi ilmu politik ditinjau dalam rangka yang lebih luas, yaitu sebagai pembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik yang ada. Maka itulah ilmu politik dapat dikatakan jauh lebih tua umurnya. Bahkan ia sering dinamakan ilmu sosial yang tertua di dunia. Pada taraf perkembangan itulah ilmu politik banyak bersandar pada sejarah dan filsafat. Nah, kenapa sampai ilmu politik itu pada masa itu dikatakan sebagai ilmu sosial juga? Ya, karena ilmu politik itu sebenarnya berangkat dari interaksi individu dan kelompok, sehingga dikatakan sebagai ilmu politik itu ilmu sosial atau dikatakan sebagai ilmu sosial. Karena dari aksi maka ada reaksi, yaitu lewat interaksi. Nah, mungkin saya ulas sedikit terkait ilmu politik. Dan sebenarnya ilmu politik juga itu berbicara soal bagaimana mempelajari tentang kepolitikan atau sebuah usaha untuk menggapai suatu kehidupan yang layak begitu. Jadi kita menggunakan politik itu untuk bagaimana mensukseskan apa yang kita inginkan atau apa yang diinginkan bersama begitu, baik individu maupun kelompok. Jadi dengan politiklah kita akan mendapatkan hal yang kita inginkan. Jadi politik itu sebenarnya adalah salah satu alat atau kendaraan untuk kita sampai di tujuan begitu. Nah, itu politik. Sekarang kita kembali ke pemerintahan. Apa itu pemerintahannya? Jadi kalau menurut saya pemerintahan itu sebenarnya kita berbicara soal wadah atau organisasi. Jadi dalam wadah organisasi itu ada orang yang menjalankan dan ada orang yang uh, uh, berada di dalam wadah itu untuk menjalankan uh, menjalankan apa yang menjadi keinginan bersama gitu. Jadi pemerintahan itu adalah sebuah wadah untuk bagaimana kita menjalankan apa yang kita inginkan secara bersama begitu. Kalau menurut dosen besar saya STPMD APMD Bapak Sutoro Eko Yunanto, beliau menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan atau birokrasi itu bukan berbicara soal administrasi di kantoran yang tidak bersentuhan dengan dunia sosial dan dunia politik, tetapi ilmu politik itu sifatnya universal. Jadi ilmu pemerintahan itu kadang teman-teman mengatakan bahwa ilmu pemerintahan itu hanya berbicara soal administrasi, hanya urus soal surat menyurat dan lain sebagainya. Tapi tidak, ilmu pemerintahan itu sifatnya universal. Jadi dia bisa masuk pada pelayanan publik, dia bisa masuk pada tata kelola pemerintahan dan lain sebagainya. Jadi ilmu pemerintahan itu tidak stagnan pada satu tujuan tertentu, tapi dia sifatnya universal begitu.
Dan ilmu pemerintahan juga merupakan suatu cabang ilmu yang tertua, begitu. Jadi kalau kita memandang ilmu politik dan pemerintahan itu, saya rasa kedua ini sangat memiliki perbedaan yang signifikan begitu dalam menjalankan sebuah roda organisasi, kemudian dalam menjalankan roda pemerintahan yang ada begitu. Nah, itulah apa yang dimaksud dengan pemerintahan gitu. Namun kalau kita berangkat ke konstitusi negara kita, itu konstitusi negara kita itu adalah UUD 1945. Jadi dasar konstitusi yang terkuat itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Tanpa Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi kita tidak akan berdiri. Begitu. Jadi tadi kita berbicara soal politik, pemerintahan, dan sekarang kita sudah masuk pada tahap konstitusi begitu. Jadi dalam tahap konstitusi ini sebenarnya adalah salah satu lembaga tertinggi yang memiliki kewenangan untuk membatasi setiap ruang gerak dari ketiga atau kedua lembaga yaitu lembaga legislatif dan eksekutif. Nah, agar politik itu dapat berjalan di ranahnya, kemudian pemerintahan juga dapat berjalan di ranahnya. Jadi sifatnya konstitusi ini dia sebagai penengah atau penyeimbang dari politik dan pemerintahan begitu. Namun dalam konstitusi yang ada terkadang ada hal yang mempengaruhi konstitusi. Yang pertama, kita berbicara soal politik, kemudian berbicara soal birokrasi. Karena berbicara soal politik kita berbicara soal kepentingan segelintir orang dan lain sebagainya begitu. Sehingga kadang konstitusi juga cukup kaku dalam geraknya begitu, untuk bagaimana menjadi istilahnya kayak orang netral begitulah, tidak berpihak kemanapun begitu. Jadi kadang lewat politik atau orang yang memiliki kepentingan juga kadang kaku dalam memandang konstitusi itu sendiri begitu, untuk menjalankan apa yang menjadi kaidah-kaidah negara atau kaidah-kaidah konstitusi yang ada begitu. Nah, itulah yang disebut sebagai konstitusi. Dan dalam konstitusi itu sendiri juga sudah tadi saya sampaikan bahwa konstitusi juga kadang terpengaruhi oleh berbagai kepentingan yaitu politik, sehingga tadi saya sudah sampaikan bahwa konstitusi itu agak kaku dalam menjalankan apa yang menjadi poin-poin terpenting untuk menjalankan konstitusi itu sendiri begitu. Ya, kemudian saya juga mengutip dari dosen saya sendiri bahwa kita memandang birokrasi itu dalam hal pemerintahan itu, birokrasi itu seolah-olah memiliki dan menguasai negara dan mencari hidup dari negara. Artinya bahwa birokrasi itu berkuasa untuk bagaimana mensukseskan apa yang menjadi kebutuhan hidup dari negara begitu. Jadi kita berbicara soal birokrasi, kita berbicara soal negara juga. Jadi negara ini menggunakan birokrasi untuk mencari hidup begitu. Itu saya kutip dari Bapak Sutoro Eko Yunanto sendiri. Kemudian birokrasi pemerintahan itu anti terhadap sosial dan politik. Jadi dengan kata lain, negara itu bukan berbicara soal birokrasi pemerintahan yang ada, tapi berbicara soal pegawai. Ini Pak Sutoro sendiri yang mengatakan. Kemudian kenapa sampai birokrasi pemerintahan itu dikatakan sebagai negara pegawai dan lain sebagainya, padahal kita berbicara soal birokrasi pemerintahan, kita berbicara soal bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik, administrasi dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi berbicara soal
yang berbicara soal birokrasi pemerintahan itu sendiri gitu. Sehingga birokrasi itu berkuasa atau negara itu berkuasa untuk menguasai negara, mencari hidup dari negara. Itulah yang disampaikan oleh Bapak Toro sendiri begitu. Nah, itulah tadi konstitusi, kemudian kita masuk pada ranahnya birokrasi atau pemerintahan yang ada. Kemudian di sini saya mau masuk pada implementasi kebijakan pemerintah begitu. Jadi di daerah saya, yaitu tepatnya di Kabupaten Jayapura, distrik Kemtu, Kampung Skuaim. Jadi di kampung saya itu itu masih sangat minim ya kalau kita berbicara soal ideologi, karena jauh sekali. Dan kemudian ada kebijakan yang masuk lewat kebijakan digital atau kebijakan digital berbasis Siskudes, sistem keuangan desa yang dikelola dalam satu aplikasi. Dan hal ini memang cukup sangat rumit ya kalau kita melihat di daerah saya, karena di daerah saya itu masyarakat belum mengakses terkait jaringan 4G. Namun sampai baru-baru ini baru ada namanya jaringan 4G. Nah, pada masa itu sebelum ada jaringan 4G, itu masyarakat saya itu masih kaku terhadap perkembangan digital atau Siskudes, sistem keuangan desa yang berbasis aplikasi itu, sehingga masyarakat itu kadang kadang kaku untuk menyelesaikan apa yang menjadi tugas negara atau tugas kabupaten. Untuk setiap desa itu harus melaporkan berapa anggaran yang dikeluarkan, kemudian berapa anggaran yang masuk itu dalam satu sistem keuangan desa yang disebut sebagai Siskudes itu sendiri begitu. Jadi masyarakat di sana itu belum mengetahui dengan sistem digital. Nah, inilah yang perlu kita ketahui, bahwa jangan membuat satu kebijakan yang menguntungkan mereka-mereka yang membuat kebijakan, tetapi perlu kembali lagi untuk melihat apa yang dibawa, apa yang kemudian kebijakan itu diterima oleh masyarakat di bawah begitu, sehingga tidak kaku. Maksudnya kita tidak kaku dalam mengatasi masalah yang terjadi di daerah saya sendiri. Seperti tadi saya sampaikan bahwa masyarakat di desa saya itu tidak mengetahui tentang namanya sistem digital yang ada, Siskudes itu sendiri begitu. Nah, ini yang perlu sebenarnya pemerintah harus membuat satu upaya untuk bagaimana mensukseskan apa yang menjadi kepentingan kita bersama lewat digital Siskudes, dengan melakukan satu pengembangan kapasitas perangkat kampung yang ada di desa saya begitu. Jadi kadang juga itu perangkat desa di desa saya itu kadang mereka itu tidak mengetahui tentang apa cara kerja mereka sebagai kaur-kaur yang ada, sehingga mereka sangat lalai atau mereka sangat mereka sangat kaku dalam mengerjakan hal-hal yang menjadi tupoksinya mereka begitu. Sehingga perlu adanya satu pengembangan kapasitas perangkat kampung yang ada, sehingga apa yang diinginkan kita bersama atau pemerintah daerah itu dapat terlaksanakan dengan baik. Buktinya tadi saya sudah sampaikan bahwa digital ini sangat baik dan berguna bagi setiap individu maupun kelompok yang ada. Tetapi ketika kita merujuk ke desa yang belum mengenal lebih jauh apa itu digital dan lain sebagainya, maka dari itu kita perlu adanya satu pengembangan kapasitas perangkat desa untuk menjalankan apa yang menjadi kebijakan pemerintah lewat digital Siskudes itu sendiri begitu.
Jadi lewat kegiatan ini dapat dapat dengan baik berjalan, baik itu pemerintahan, kemudian dalam pengaturan uang lewat Siskudes dan lain sebagainya itu dapat berjalan dengan baik, sehingga adanya satu pelatihan khusus untuk bagaimana masyarakat setempat atau perangkat desa di tempat saya itu di desa saya itu dapat berjalan dengan baik, sehingga apa yang tidak diketahui oleh mereka itu dapat diketahui lewat pengembangan kapasitas perangkat desa yang ada begitu. Nah, itu jauh pembahasan saya, cukup sedikit simpel saja dalam memandang politik pemerintahan, kemudian kita kembali pada konstitusi, kemudian kita berangkat pada satu kebijakan di daerah saya itu digital Siskudes dengan melihat kondisi masyarakat yang minim dalam ideologi, maka itu perlu adanya satu pengembangan kapasitas perangkat kampung untuk mengembangkan apa yang menjadi kebutuhan dari desa tersebut untuk menjalankan program-program mereka di pemerintahan yang ada begitu dalam cakupan desa atau kampung itu sendiri begitu. Ya, mungkin sejauh pembahasan ini juga saya dapat mengambil kesimpulan bahwa kita berbicara soal politik dan pemerintahan. Sebenarnya politik itu adalah sarana untuk mencapai ke suatu keinginan yang kita inginkan secara bersama begitu. Sedangkan pemerintahan itu dia adalah salah satu wadah organisasi yang dimana dia sebagai wadah untuk memfasilitasi para politik untuk berpartisipasi di situ, kemudian menyuarakan atau melakukan apa yang mereka inginkan. Jadi politik itu sebagai sarana, kemudian pemerintahan itu sebagai tempat parkir untuk para politik beradu di situ dan mendapatkan hal yang mereka inginkan secara bersama begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan kalau ada salah dalam pengucapan dan lain sebagainya, saya minta maaf sekali. Dan ya, inilah mungkin saya harus tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Thank you, goodbye.